Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Khotmisa dari PGSD 6 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan bahan pelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Menurut Ahmad Sabri, metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik menyajikan bahan pelajaran, baik itu secara individual maupun kelompok. Metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu metode pembelajaran terjemahan, kedua metode tata bahasa, ketiga metode langsung, keempat metode Berlitz, kelima metode pembatasan, keenam metode oral, ketujuh metode realis, kedelapan metode psikologis, kesembilan metode linguistik, dan yang ke-10 adalah metode alamiah. Yang pertama yaitu metode pembelajaran terjemahan. Metode pembelajaran terjemahan ini sering digunakan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketika menemui kosakata asing yang belum pernah ditemui sebelumnya atau bahkan tidak ada dalam bahasa sehari-hari. Metode ini dilakukan oleh guru dengan cara menerjemahkan bahasa asing ke bahasa ibu peserta didik. Ciri-ciri dari metode terjemahan, yaitu hal yang pertama dipelajari siswa adalah kaidah-kaidah tata bahasa dan daftar kosakata dwibahasa yang memiliki kaitan dengan bahan bacaan. Kemudian, tata bahasanya dipelajari secara deduktif, dibantu oleh penjelasan yang rinci untuk kemudian dipraktekkan dengan latihan terjemahan. Jika satu kaidah dan kosakata dipelajari, maka petunjuk terjemahannya pun diberikan. Kemudian bahasa asli atau bahasa ibu dibandingkan secara konstan dengan bahasa asing. Fokus utama dan sasaran pokoknya adalah membaca dan menulis. Unit dasar pengajaran dan praktek adalah kalimat. Fokus hanya pada kalimat adalah ciri khusus metode ini. Ditekankannya kecermatan juga ketepatan. Kosakata yang dipilih didasarkan pada teks bacaan yang digunakan. Bahasa asli atau ibu siswa digunakan untuk menjelaskan butir-butir dan hal yang baru untuk mempermudah guru membuat perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa asing. Contoh metode pembelajaran terjemahan, yaitu ketika seorang guru memberikan definisi mengenai jenis kata imbuhan serta kaidah yang harus dihafalkan dalam bahasa asing, kemudian guru melakukan pelatihan dalam bidang terjemahan. Kalimat dilanjut dengan paragraf. Setelah dirasa siswa dapat paham materi sebelumnya, barulah dilakukan pemberian kosakata untuk dihafalkan. Sebagai evaluasi, guru memberikan pekerjaan rumah berupa persiapan terjemahan halaman dari buku yang dijadikan sumber belajar oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu metode tata bahasa. Metode tata bahasa ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Henry Sweet, Otto Jespersen, dan Harold Palmer. Metode tata bahasa dalam penggunaannya didasarkan pada pendekatan informatif berupa penjelasan tentang penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Dalam metode ini, penggunaannya menekankan pada pembelajaran bahasa tulis yang sifatnya pasif. Kemudian, ciri dari metode tata bahasa. Ciri dari metode tata bahasa yaitu yang pertama, kaidah-kaidah dan fakta-fakta tata bahasa yang dihafalkan bertujuan untuk dapat diterapkan pada morfologi dan kalimat yang digunakan siswa. Hal yang ditekankan pada metode ini adalah kegiatan membaca, mengarang, dan terjemahan. Adanya seleksi kosakata berdasarkan teks bacaan yang dipakai. Pengajaran secara deduktif pada tata bahasa, sementara kalimat adalah unit yang mendasar dalam metode ini. Penggunaan bahasa daerah adalah untuk pengantar dalam suatu terjemahan, keterangan, perbandingan, dan penghafalan tentang kaidah bahasa. Contoh dari metode tata bahasa, yaitu yang pertama, seorang guru mengajarkan tentang kosakata sehari-hari seperti contoh kata ambil.
Nah, maka guru akan menjelaskan tentang kata yang dapat ditambahkan untuk mengubah fungsi dasar kata dari ambil seperti penambahan ter, di, kan, lah, dan kata imbuhan lain. Jadi itu setiap kata yang ditambah kata imbuhan maka nanti bisa berarti atau berfungsi beda. Kemudian yang ketiga, metode langsung. Metode ini diperkenalkan oleh Rosenshine dan Steven. Metode ini dilakukan dengan pemberian informasi yang jelas dan nyata untuk siswa. Dalam metode ini, interaksi siswa dan lingkungannya langsung dapat membuat pelajaran menjadi efektif. Dikarenakan mereka menggunakan hampir semua inderanya untuk melakukan interaksi tersebut. Ciri dari metode langsung. Ada 3. Yang pertama, perubahan dan keterampilannya langsung. Kedua, pembelajaran dalam metode ini memiliki orientasi terhadap suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, yaitu materi pembelajaran dan lingkungan belajar disajikan secara terstruktur. Contoh dari metode langsung yaitu ketika guru mengajar tentang materi puisi, guru dapat mengajak siswa untuk melihat lingkungan sekitarnya sebagai inspirasi, misalkan ke taman sekolah. Guru meminta untuk mengamati betapa indah dan sejuknya taman yang sedang dikunjungi. Kemudian membimbing siswa untuk menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah tulisan yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah puisi. Keempat, yaitu metode Berlitz. Metode ini diperkenalkan oleh Dr. M. D. Berlitz. Metode ini menekankan pada pembelajaran langsung untuk masing-masing individu, sementara penggunaan CD-ROMs, video, dan teknologi canggih lainnya hanya sebagai penunjang tambahan saja. Ciri dari metode Berlitz, yaitu selalu menjaga hubungan langsung antara bahasa dan pikiran. Tidak boleh menggunakan bahasa ibu. Kata-kata untuk benda yang konkret pengajarannya dengan memperlihatkan benda asli dari benda tersebut, atau bisa juga dengan gambar atau tiruannya. Kemudian kata-kata benda yang abstrak pengajarannya dengan mendemonstrasikan pengertiannya. Pemberian contoh dalam pengajaran tata bahasa. Semua aspek diajarkan dengan lisan, dan yang terakhir hubungan antar kata-kata yang diajarkan dengan kalimat. Contoh metode Berlitz. Ketika guru menerangkan materi, namun siswa belum paham mengenai sebagian kata yang diberikan oleh guru, maka guru menjelaskannya langsung dengan menggunakan peragaan atau penggambaran. Misalkan menerangkan kata rindang, guru akan menuntun siswa untuk melihat keluar kelas di area yang memiliki banyak pepohonan, dan menjelaskan bahwa kata rindang adalah kata untuk keadaan yang penuh dengan pohon yang dapat menuduhkan diri kita dari panasnya matahari. Kelima, yaitu metode pembatasan. Metode ini digunakan dengan asumsi bisa mencari jalan paling cepat dan efisien agar siswa dapat menguasai sejumlah kata dan juga pola kalimat yang terbatas secara cepat, namun tetap memiliki kegunaan tinggi dalam kehidupan. Ciri metode pembatasan adalah kata atau kalimat yang diberikan dalam materi itu dibatasi, jadi sebatas materi yang penting dan perlu dipelajari saja. Jadi tidak membuang waktu siswa untuk mempelajari materi yang tidak perlu. Contoh metode pembatasan adalah guru memberikan sejumlah kata, kemudian siswa membuatnya menjadi sebuah kalimat yang dapat dipakai di kehidupan sehari-hari. Guru hanya memberikan kata atau kalimat yang penting saja. Jadi siswa tidak perlu mempelajari kata atau kalimat yang tidak penting atau tidak perlu. 6. Metode oral. Metode ini diperkenalkan oleh Samuel Heinig di Jerman. Metode oral adalah metode yang tercipta dari perbaikan metode langsung. Pembelajaran dalam metode ini dilakukan melalui bicara. Apapun tujuan yang hendak dicapai, semua dilakukan dengan cara berbicara. Ciri metode oral ada 2. Yang pertama yaitu melatih anak untuk dapat berbicara lancar dan tepat. Yang kedua, semua prosesnya dilakukan dengan cara berbicara. Contoh dari metode ini adalah guru memberikan siswa tentang contoh kalimat, kemudian siswa menirukan kalimat tersebut. Yang ketujuh, metode realis. Metode realis adalah metode yang didasari atas prinsip bahwa ketika mempelajari bahasa, maka mempelajarinya harus seperti tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. Kemudian ciri metode realis diantaranya yaitu
Siswa belajar berbahasa sesuai dengan tingkah laku berbahasa sesungguhnya. Bahasa adalah reaksi terhadap alam sekitar. Tingkah laku adalah bagian keseluruhan bahasa. Bahasa digunakan sesuai dengan tingkah laku berbahasa sesungguhnya. Bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk percakapan. Bahan pembelajaran disusun oleh guru yang bekerja sama dengan ahli bahasa. Contoh metode realis yaitu guru membagi siswa menjadi berkelompok atau bisa juga dengan satu kelompok sesuai teman satu babunya. Kemudian guru menyajikan pembelajarannya berupa percakapan. Guru menunjukkan pada siswa tentang bagaimana dan kapan kalimat tersebut digunakan untuk mereaksikan sesuatu. 8. Yaitu metode psikologis. Metode ini dipelopori oleh Johann Friedrich Herart. Metode ini adalah metode yang berasal dari penggambaran mental dan penyatuan gagasan-gagasan. Ciri dari metode psikologis. Mental image diciptakan dari benda-benda, gambar-gambar, diagram-diagram, dan kartu-kartu yang kemudian dihubungkan dengan kata-kata. Kosakata disusun dalam kelompoknya berdasarkan idiom yang sesuai dengan bahan pembelajaran. Setiap kelompok adalah satu pokok bahasan. Pembelajarannya dibagi per bab dan subbab, menghindari bahasa sehari-hari. Contoh dari metode psikologis yaitu pada saat mengajar, guru menghubungkan pembelajaran dengan aktivitas mental siswa, sehingga siswa mudah dalam mengingat pembelajaran. 9. Yaitu metode linguistik. Metode ini dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Metode linguistik dikategorikan sebagai metode modern karena metode ini didasarkan oleh pendekatan ilmiah. Ciri dari metode linguistik diantaranya yaitu analisis deskriptif dan analisis kontrastif dengan bahasa ibu siswa menjadi dasar pembelajaran bahasa. Sistem bunyi bahasa sebagai hal yang diajarkan terlebih dahulu. Setelah siswa memahami tentang sistem bunyi, barulah siswa dapat mempelajari pola struktur kalimat. Pelajaran mengenai kata dipadukan dengan pembelajaran tentang bunyi dan struktur kalimat. Penjelasan tentang tata bahasa bisa menggunakan bahasa ibu siswa sebagai bantuan ketika melakukan latihan pemakaian bahasa. Bahasa lisan sangat ditekankan dan harus dikuasai dalam metode ini. Latihan yang dilakukan secara intensif bertujuan untuk membiasakan siswa menggunakan bahasa baru yang diajarkan. Contoh metode ini yaitu pertama, guru menulis kata yang berpola di papan tulis. Guru membaca kata tersebut dengan santai dan menyenangkan untuk lebih menarik perhatian siswa dalam menyimak pelajaran. Guru menggunakan bantuan tongkat untuk menunjuk kata berpola di papan. Yang terakhir yaitu metode alamiah. Metode ini dipelopori oleh Tracy de Terrell. Metode alamiah didasari pada prinsip belajar bahasa sesuai seperti anak yang belajar bahasa ibunya. Metode ini terlepas dari metode langsung, yang mana hal yang disajikan guru adalah bahasa asli yang belum diterjemahkan sedikit pun. Ciri dari metode alamiah, pelajaran dimulai dengan menyimak, dilanjut dengan percakapan, membaca dan menulis, yang terakhir baru gramatika. Permulaan pelajaran diawali dengan kata-kata yang sederhana dan sudah dimengerti oleh anak. Yang ketiga, alat bantu atau peraga dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang keempat, kelancaran membaca dan percakapan adalah poin penting dari metode ini. Contoh metode alamiah yaitu guru mengucapkan kata yang belum diketahui siswa atau bisa juga dengan bantuan media lain yang kemudian siswa diinstruksikan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan kegiatan percobaan bercakap antara guru dan siswa ataupun siswa dengan siswa lain. Setelah itu barulah guru meminta siswa untuk membaca dan menuliskan kembali kata tersebut. Nah, terima kasih. Demikian adalah presentasi saya mengenai metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Firda Khairunisa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.